seluruh organ relawan. Saya kira kalau saya lihat masuk tadi mungkin ketua organ dan UMKM-nya mungkin 1.000 ada kali ya, 1.200-an. Nah, kita akan membentuk panitia hari ini untuk acara tasyakuran di tanggal 20 Maret dari jam 2 siang sampai selesai. Jadi ada sesi nanti pengumuman KPU jam 8 sampai jam 9. Nah itu kita manfaatkan. Jadi kita tidak peduli KPU, tapi kita yakin sampai detik ini suara Realcon sudah mencapai hampir 90%. 90% dan Prabowo Gibran menang di atas 50 pada posisi 58%. Jadi kita yakin, makanya kita berkumpul di sini. Di samping itu, karena banyaknya protes-protes dan lain sebagainya, kecurangan dan lain sebagainya, kita mendampingi Prabowo Gibran dengan santunan 1 juta anak yatim untuk menjaga Prabowo Gibran dari langit. Istilahnya doa anak yatim untuk kesuksesan Prabowo Gibran. Jadi tidak serta-merta kita bersyukur saja, tapi di acara tanggal 20 ada santunan Prabowo Gibran sebanyak 1.000 anak yatim. Dan ciri khas dari gerakan kita adalah gerakan lintas agama. Tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Di acara itu nanti doanya 5 agama itu. Kalau belum kita tambahin nanti selain itu misalnya ada aliran Sunda Wiwitan, ada kejawen, kita ikut suruh doa juga. Karena Indonesia kita ini beragam banget. Jadi dan ciri khas dari keluarga kita ini tidak ada kata-kata mayoritas, tidak ada kata-kata minoritas. Kita sama-sama membangun negara dan kita dukung Prabowo Gibran sampai selesai, sampai sukses. Dan kita berharap tidak terjadi apa-apa di kemudian hari. Ya kalau protes-protes kecil-kecil itu biasa. Kalau yang kalah biasanya cari-cari kritik-kritik itu biasa. Tapi yang penting insya Allah aman sampai dengan pelantikan 20 Oktober sampai dengan seterusnya. Kalau mau bertarung nanti 2029 bertarung lagi. Sekarang kita dukung semua. Jadi saya minta seluruh relawan yang ada di sini, ada UMKM dan relawan 1.200 untuk mendukung full Pak Prabowo Gibran tanpa reserve, tanpa ada apapun. Kita kompak. Dan saya tadi sudah janji kalau ada apa-apa di kemudian hari saya ditelepon. Mudah-mudahan saya siap untuk membantu teman-teman seluruh organ relawan ini, 1.200 lebih organ ini. Mudah-mudahan saya dikasih kesehatan untuk bisa saling membantu teman-teman relawan di sini. Tidak ada, sekali lagi diujuk, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Yang ada adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Bersama-sama membangun Indonesia di bawah Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Pak, tadi Bapak bicara terkait program Santunan Yatim, Pak. Itu nanti launchingnya di tanggal 20 atau gimana? Sebetulnya dari sekarang sudah start gitu Pak. Ada kemarin di Tangerang Selatan saya sekitar 200 sudah. Nah, nanti launching awal itu di acara tanggal 20 Maret. Di saat itu kita canangkan Prabowo Gibran jangan main-main. Prabowo Gibran dijaga oleh doa 1 juta anak yatim. Nah itu yang akan kita lakukan pada saat kita di GBK. Nah mungkin Pak Ketua bisa nambahin sedikit, silakan Pak. Acara tanggal 20 Maret 2024 di GBK di Tenis Indoor Senayan, mulai dari jam 2 sampai selesai. Jadi diikuti oleh hampir 400 organ relawan
Prabowo Gibran, UMKM hampir 600, dan aliansi relawan Jokowi itu hampir 700 lebih. Nah, itu nanti akan ikut bergabung dalam acara syukuran kemenangan Prabowo Gibran 2024 di Indoor Senayan, Indoor Tenis Indoor Senayan. Estimasi masyarakat itu berapa itu? Estimasi masyarakat. Estimasi kapasitasnya ada sekitar 25.000 orang. Dan nanti kita bagi-bagi. Jadi jangan masanya tidak membludak sampai 100.000. Nanti kita bagi-bagi, kita batasi setiap organ berapa bawanya. Ada sesuatu di tenis itu nanti acaranya apa aja Pak? Acaranya di tenis indoor. Yang pertama dari mulai jam 2 sampai jam 5 itu akan diadakan acara tarian budaya, ya kan? Baru ada nyanyian Siaridi yang kita undang. Baru selesai itu orasi ilmiah Pak Haidar Ali dan keterangan dari ketua panitia. Baru kita jam 18 buka bersama. Buka bersama dari jam 18 itu kita sampai jam 8 kita menunggu pengumuman dari KPU. Sambil diselingi sama musik-musik rohani, dan di pukul 7:30 kita santunan anak yatim, 1.000 anak yatim. Dari pihak PKS ini apakah ada yang hadir atau bagaimana? Kalau untuk TKN pasti akan kita undang ya, kita undang dan kita koordinasi sama pihak TKN. Kalau untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran sendiri akan kita undang hadir. Semoga Bapak Prabowo dan Pak Gibran hadir di tengah-tengah relawannya untuk mendapat kemenangan ini. Itu yang kami harapkan ya. Kalau ada Mas, ada pesan buat masyarakat ya untuk persiapan nanti di TPK ini, persiapan buat masyarakat. Persiapan untuk masyarakat kita undang melalui relawan. Jadi kan relawannya hampir 1.200, dari relawan nanti masyarakat bisa masuk dalam. Kalau urusan anak tadi yatim itu dari satu agama aja atau tadi bermacam-macam? Ini Pak Haidar yang menjelaskan masalah yatim. Kalau santunan saya terbiasa semua agama. Jadi nanti kita cari di Jakarta Jabodetabek santunan anak yatim yang multi agama. Jadi ada Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha, semua lengkap. Kita harapkan lengkap. Kalau misalnya dari agama tertentu nggak ada ya dibuat. Tapi kita usahakan doanya pun doa lintas agama. Jadi nanti doanya itu bukan hanya Islam doang, tapi semua agama ikut berdoa di sini. Mendoakan Prabowo Gibran, mendoakan relawan supaya tetap kompak sampai dengan 2029 mengawal Prabowo Gibran, kita tetap kompak satu hati, satu suara, sehingga dilapisi dengan anak yatim. Ini acara menjadi sakral. 1.000 anak yatim itu betul-betul kita sambungi, doa lintas agama betul-betul kita lakukan, sehingga acara itu menjadi sakral. Acara syukuran betul dan tidak terikat oleh agama apapun. Semua agama sama itu. Harapan kita tentunya di bawah Prabowo Gibran lebih maju, karena Prabowo Gibran ini trademarknya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kita sepakat ke tingkat setujunya masyarakat terhadap pemimpinan Jokowi itu kan di angka 80%. Jadi tingkat kepuasan Jokowi kan 80%. Artinya 80% itu sudah cukup mewakili rakyat Indonesia. Nah, tentunya Prabowo Gibran harus melanjutkan itu. Kalau bisa ke depan Prabowo Gibran bukan 80%, kalau bisa 100% rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu yang kita harapkan. Haidar, ini ada aspirasi
aspirasi dari arus bawah relawan Pak, dari grassroots mendukung Pak Haidar sebagai komisaris utama Pertamina dan masuk kabinet dari Prabowo Gibran, siapkan itu? Kalau saya terus terang aja, namanya relawan itu sebetulnya hatinya harus bersih. Relawan itu semacam diutus oleh Tuhan, disuruh oleh Tuhan untuk memenangkan paslon tertentu yang menurut hatinya itu baik. Jadi makanya namanya relawan. Jadi jangan pernah berpikir jabatan, titik. Pokoknya kerja aja, nanti biar Tuhan Allah yang menentukan kita jadi apa. Itu aja prinsip relawan itu, memang harus betul-betul ikhlas. Jangan berpikir mau jadi komisaris, mau jadi menteri, mau jadi apapun. Wes itu biarlah Tuhan yang menentukan, bukan kita. Jadi rasanya dengan teman-teman kompak begini, dengan santunan 1 juta anak yatim, tentunya semua rakyat akan melihat kita, sehingga apakah pantas kita untuk menduduki posisi tertentu, biarlah rakyat yang menentukan. Dalam hal ini hak prerogatif dari Pak Presiden, Pak Prabowo dan Gibran. Oh ya, jadi setelah Pilpres ini saya minta untuk bersatu kembali. Perbedaan-perbedaan yang ada ini itu hanya riak-riak yang memang biasa. Setiap pemilu pasti terjadi seperti ini. Waktu tahun 2019 lebih berat dari ini, dan kita lalui dengan baik. Akhirnya Pak Prabowo bergabung, semua selesai masalah. Waktu awalnya juga terjadi riak-riak, demo-demo besar-besaran waktu 2019. Tapi alhamdulillah Allah membuat kita bersatu kembali setelah terbentuk kabinet Pak Jokowi saat itu. Jadi kita berharap ke depan dengan pengalaman yang kemarin, jangan sampai kita tercerai-berai. Nggak usah pakai demo-demo lagi, nggak usah pakai protes-protes lagi. Udah jalanin aja, diakui pemenangnya bahwa betul-betul pemenang secara signifikan Prabowo Gibran, kita dukung Prabowo Gibran. Jadi yang punya kemampuan di sana ya dukung, yang punya kemampuan di sini dukung, sehingga pemerintahan ini berjalan dengan baik. Orientasinya apa? Orientasinya keadilan dan kemakmuran rakyat. Itu aja. Orientasinya ke situ aja, jangan orientasi ke kekuasaan. Kalau orientasi ke kekuasaan susah, nanti terjadi apa? Ya tempur terus, fight terus, nggak ada puas-puasnya. Orientasinya harus ikhlas untuk rakyat, titik, nggak boleh untuk yang lain. Terima kasih Pak Izin Pak Haidar untuk bersama tamu.